Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dokter Pua, masih di seputaran masalah mengasihi. Jadi, minggu yang lalu kita sudah memperingati Pekan ASI Sedunia, yaitu tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2025 yang lalu. Nah, kali ini kita mau ngobrol yang masih merupakan kelanjutan perihal mengasihi itu, yaitu perihal mitos versus fakta di seputaran menyusui. Nah, para bunda yang saat ini sedang mengasihi ya, memberikan ASI kepada buah hatinya, hal-hal ini perlu kita bahas. Karena ada salah seorang penanya juga yang bertanya kepada saya, di mana ini nanti termasuk di dalam salah satu daripada mitos ini ya. Para sahabat sehat, ada 7 saja ya yang mau saya bahas untuk sebagai bahan ngobrol sehat kita pada saat ini, yaitu yang pertama. Nih, apakah benar kalau ukuran payudaranya besar, maka jumlah ASINya itu akan banyak? Sebaliknya kalau kecil sehingga membuat ibunya menjadi minder, menjadi insecure karena merasa waduh saya nggak bisa memberi ASI yang cukup karena ukuran payudara saya kecil. Nah, padahal tidak ada hubungannya antara besar kecilnya ukuran. Karena kita tahu bahwa semakin besar ukurannya itu, kelenjar-kelenjar yang memproduksi ASI itu bukan semakin banyak. Kadang-kadang justru yang banyak adalah jaringan lemaknya. Jelas ya? Jadi para bunda yang mempunyai ukuran payudara tidak besar, katakanlah pada saat dia sebelum hamil, dibandingkan dengan saat dia sudah melahirkan, saat memberi ASI, itu kok tidak besar begitu, nggak masalah. Saya katakan begitu karena pengalaman saya sendiri pada waktu saya dulu, sekitar tahun 90-an, mengasihi anak saya, walaupun ukurannya tidak besar, tapi saya bisa memberikan ASI eksklusif karena banyak ya ASINya. Kuncinya sudah saya bahas di dalam tayangan yang lalu ya, tips dan triknya agar ASI melimpah itu bukan masalah besar kecilnya ukuran ya, tapi bagaimana bayi itu menempel langsung menghisap itu akan merangsang untuk produksi ASI secara banyak karena hormon baik, hormon bahagia, oksitosin, prolaktin akan diproduksi. Jadi jangan dipamping ya bunda ya, tapi langsung menghisap. Jadi sekali lagi tidak tergantung ukuran besar kecilnya payudara. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, nih, mitosnya. Kalau ibunya sakit, stop, jangan menyusui. Faktanya bagaimana? Justru kalau ibu sedang sakit, katakanlah flu, tetap harus mengasihi ya, karena di dalam ASI itu mengandung apa? Imunoglobulin itu zat kekebalan tubuh. Jadi bayi kita justru tidak gampang ketularan. Jadi kita pakai masker ya, menyusui, kemudian kita jangan cium-cium bayinya karena kita sedang flu. Kita pakai masker, tapi ASI kita itu nggak masalah diberikan kepada bayi. Justru bayinya akan mempunyai kekebalan. Oke ya, jadi itu mitos yang kedua ya mengenai sakit. Nah, masih ada hubungannya dengan sakit. Mitos berikutnya adalah jangan minum obat. Walaupun flu, walaupun sakit, demam, panas, jangan minum obat. Nanti obatnya bisa nyampe ke bayinya. Nah, para bunda ya, jangan galau. Kalau Anda minum obat sesuai dengan resep dokter, anjuran daripada dokter Anda itu cukup aman. Saya contohkan Anda demam, mengkonsumsi paracetamol. Bukan berarti kalau Anda mengasihi terus nanti bayinya jadi kedinginan karena bayinya nggak panas kok diberi paracetamol. Tidak seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tetap boleh minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke ya, itu sudah keberapa tadi? Ketiga ya. Kemudian, nah ini kebalikan daripada itu, sakit nggak mau minum obat karena takut kena bayinya. Sekarang mitos yang keempat adalah kalau bayi kita yang sakit, apakah benar nih ibu yang menyusui itu yang minum obat? Jadi misalkan bayinya kena flu, ibunya minum obat flu supaya melalui ASI akan mengobati bayinya. Nah ini
Tidak benar ya para bunda ya. Karena dosisnya beda. Dosis yang dikonsumsi orang dewasa katakanlah 500 mili. Dosis untuk bayinya katakanlah per kilogram berat badan berapa mili ya. Jadi sekali lagi, kalau bayinya yang sakit yang harus diobati adalah bayinya, bukan ibunya yang menyusui kemudian minum obat begitu ya. Oke ya, sudah cukup jelas ya. Jadi ini sudah merupakan mitos yang keberapa? Kelima ya. 1, 2 tadi ukuran, kemudian ibu sakit, kemudian tidak boleh minum obat. 3, 4 minum obat agar bayinya tuh sembuh. Ini sudah keempat. Sekarang berarti yang kelima nih, mitos yang kelima nih. Masalah makanan. Sering banyak yang mengatakan jangan makan ikan laut, nanti asinya amis. Jangan makan ini, nanti alergi. Jangan makan ini. Itu tidak benar. Faktanya justru butuh asupan gizi seimbang, ya, pola hidup sehat, gizi seimbang supaya bayinya juga mendapatkan asupan gizi yang bagus. Ya, paham ya? Jadi ibu harus mengkonsumsi semuanya, karbohidrat, lemak, protein, mineral yang bagus, gizi seimbang agar bayinya juga memperoleh asupan gizi yang seimbang yang bagus tadi. Jadi tidak benar ya kalau ikan laut menyebabkan amis dan sebagainya atau sebaliknya. Misalnya jangan makan pedas, nanti bayinya kepedesan begitu. Enggak ya, tapi sekali lagi asal tidak keterlaluan. Kalau pedasnya luar biasa nanti ibunya juga bisa sakit perut, apalagi bayinya begitu ya, mungkin bisa diare dan sebagainya. Nah, kemudian ini itu sudah mitos yang kelima sudah. Keenamnya adalah apa? Apakah harus minum susu laktasi? Tidak harus ya Bunda. Asal gizi seimbang, Anda tidak doyan susu laktasi, doyannya katakanlah susu sapi segar ataupun susu UHT, boleh, semua boleh ya. Jadi intinya gizi seimbang itu yang penting, bukan masalah merek susu apa atau susu khusus untuk laktasi. Oke ya, udah jelas. Kemudian nih, sudah kan itu mitos kelima sudah, mitos keenam sudah, sekarang yang penting ini. Sering beredar masalah, mohon maaf, puting susu setiap mau diberikan kepada bayinya harus dibersihkan. Mungkin pakai air panas lah, mungkin kapas pakai apa bahkan antisepsis lah, tidak ya, itu mitos. Justru di dalam puting itu mengandung bakteri baik yang bisa apa? Itu tadi mencegah atau menyaring kuman atau virus sehingga justru bayi itu aman. Paham ya? Jadi bayi yang menyusu kepada ibunya dengan puting katakanlah yang tidak perlu dibersihkan, tapi kan kita mandi biasa ya 1 hari 2 kali kan, itu sudah cukup. Nggak perlu setiap mau menyusui dibersihkan lagi begitu dengan terlalu berlebihan sehingga bakteri baiknya ikut mati. Nah, terus kemudian ini harus diingat, bayi itu sejak dia lahir pada waktu IMD, inisiasi menyusu dini, bukan menyusui dini ya, menyusu. Jadi bayinya yang aktif menyusu itu dia sudah mengenal bau ibunya, bau puting susu ibunya itulah khas. Jadi nggak perlu dibersihkan, paham ya? Jadi bayi itu serewel apapun dia kalau dineneni ya, minum susu ASI ibunya itu, kemudian istilahnya apa dia bersandar di situ di dekatnya, mohon maaf, ketiak ibunya, malah tidur dia pules. Karena dia merasa aman, dia sudah hafal bau daripada ibunya melalui puting susu maupun daerah di seputaran payudara itu. Jadi paham ya para bunda ya, itu tadi beberapa mitos yang memang nampaknya, wah masa sih dokter seperti itu? Iya banyak itu. Banyak pasien saya, dokter saya memang nggak berani setelah melahirkan, saya sama sekali nggak makan ikan laut. Kenapa ibu, apa alergi? Enggak sih, kata orang kalau saya makan udang nanti, atau saya makan tongkol, atau saya makan ini, itu, nanti ASI saya amis berbau, dan sebagainya. Itu tidak benar. Sudah saya luruskan ya. Jadi sekali lagi, ukuran payudara tidak menentukan banyak sedikitnya ASI, kemudian ibu sakit, tetap boleh mengasihi asal dengan apa pakai masker dan sebagainya tadi. Kemudian ibu sakit juga harus tetap minum obat, jangan takut obatnya akan mempengaruhi ASI. Kemudian yang keempat apa? Kalau bayinya yang sakit yang diobati itu bayinya bukan ibunya. Kemudian yang kelima makanan tadi yang penting gizi seimbang. Kemudian apa? Tidak benar kalau apa makan yang katakanlah pedas lah atau bagaimana tuh sehingga langsung nyampe kepada bayinya. Yang penting harus gizi seimbang. Kemudian masalah puting susu tadi tidak perlu dibersihkan. Tidak perlu dibersihkan.
Terus juga mitos yang harus saya luruskan mengenai jangan menyusui, nanti bentuk daripada payudara akan jadi jelek, jadi kendur. Tidak ya para sahabat sehat ya. Tuhan Maha luar biasa sudah menciptakan dengan ukuran, dengan komposisi yang paling pas. ASI itu adalah hadiah terindah untuk anak kita. Jadi jangan takut menjadi apa payudaranya kendur, tapi bisa tetap kencang, tetap memberikan yang terbaik untuk buah hati Anda, dan mitos-mitos yang sudah saya jelaskan tadi sudah kita luruskan. Selamat ya, walaupun kita sudah melewati tanggal 7 Agustus, tetap selamat untuk semangat mengasihi, merupakan bentuk kasih yang teristimewa, terbagus, terindah untuk buah hati kita. Salam sehat, silahkan Anda like, komen, ataupun Anda share kepada siapapun yang memerlukan. Salam sehat.